Jadi ada pepatah yang bilang ketika seseorang membaca satu buku, dia akan sangat merasa mengetahui segalanya. Tapi ketika orang tersebut membaca buku yang kedua, dia akan mulai bertanya di dalam dirinya. Dan ketika seseorang tersebut membaca buku yang ketiga, dia akan mulai merasa bahwa dia tidak pernah tahu apa-apa. Selamat datang lagi di Rex Jernih Spiritual. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu spiritual ego. Jadi memang spiritual ego itu menjadi pembahasan tersendiri di dalam ilmu spiritual, di mana ketika kita mulai mempelajari spiritual, satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita bisa melawan ego kita. Tapi senaturalnya manusia, seperti layaknya anak kecil yang baru belajar 1+1 di sekolah dan dia berhasil menyelesaikan soal tersebut, dia berusaha mengajari orang tuanya tentang berapa sih 1+1 tersebut, tanpa dia pernah tahu bahwa orang tuanya sudah pernah belajar 1+1. Hal tersebut wajar, hal tersebut lumrah sekali, bahkan tidak hanya ketika kita mempelajari spiritual, bahkan ketika kita mempelajari hal apapun di dunia ini. Analogi lainnya adalah, coba teman-teman perhatikan, seorang profesor biasanya mereka berpakaian sesederhana mungkin. Mereka menggunakan kendaraan yang mungkin tidak sama sekali mahal. Mereka selalu berpenampilan dan berperilaku dengan sangat sederhana. Tapi bedakan dengan seorang asisten dosen. Kebanyakan para asisten dosen itu berpakaian selayaknya dosen itu harus kayak gimana. Biar para mahasiswa itu bisa menghormati dan menghargai mereka karena mereka sekarang adalah seorang asisten dosen. Tapi di balik itu semua, apa perbedaannya? Semakin orang tersebut berilmu, secara natural manusia akan lebih menurunkan egonya. Seperti padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Ketika seseorang memiliki ilmu yang banyak, mereka akan tidak menunjukkan ilmu tersebut. Mereka akan lebih sesederhana mungkin berkehidupan dan juga dalam cara menyampaikan apa yang mereka maksudkan. Tapi ketika masih ada ego di mana mereka masih berpikiran bahwa mereka mengetahui segalanya, di sanalah muncul yang disebut dengan spiritual ego. Dan spiritual ego di dalam dunia spiritual ini menjadi sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari spiritual, bagaimana cara kita untuk menekan ego kita agar bisa selentur mungkin. Bagaimana cara ego kita agar bisa melepaskan kontrolnya. Bagaimana cara kita bisa mempercayai semesta tanpa mengontrol segala kehidupan kita dengan ego kita sendiri. Ketika muncul spiritual ego, itu menjadi sangat berbahaya. Karena tadi ketika kita membaca satu buku pertama, kita akan merasa sangat pintar. Kita akan merasa kita tahu segalanya. Ketika kita membaca buku yang kedua, kita akan mulai mempertanyakan segala hal yang ada di alam semesta ini. Tapi bayangkan, ketika kita hanya membaca satu buku pertama dan kita merasa pintar, kita merasa tahu segalanya, dan bahkan kita tidak pernah mau mencoba untuk membaca buku yang kedua, kita tidak akan berproses. Kunci pertama ketika kita mempelajari spiritual selain trust dan surrender adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengosongkan kepala kita. Bagaimana cara kita untuk bisa berpura-pura bodoh, melepaskan segala hal yang kita pikir, kita ketahui untuk mendapatkan banyak ilmu dari semesta. Tapi ketika kita mulai merasa bahwa kita sudah mengetahui segalanya, kita berhenti belajar. Di sana menjadi sangat berbahaya karena perjalanan spiritual, kehidupan kita berspiritual itu tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggal. Dan setiap hari itu akan ada pelajaran-pelajaran yang diberikan semesta yang berbeda setiap harinya, dimana setiap hari kita akan mendapatkan satu pelajaran baru, hari berikutnya kita akan mendapatkan pelajaran yang baru lagi. Bayangkan kalau kita sudah merasakan kita udah paling pintar, kita udah paling jago, kita udah paling bisa segalanya, dan kita tidak mau belajar padahal semesta memberikan bahan ujian lainnya,
kita hanya akan berhenti berproses. Proses kita akan stuck, kita tidak akan pernah bisa melakukan proses self healing kita dengan lebih baik. Yang sebetulnya semua manusia itu wajar mengalami yang disebut dengan spiritual ego. Bahkan ya tadi, bukan cuma spiritual ego saja, bukan cuma di hal spiritual aja, di hal lain pun wajar sekali ketika kita mulai mengetahui sesuatu yang baru dan kita merasa paling pintar, kita merasa paling tahu. Tapi seseorang yang mempelajari spiritual dengan baik, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah berhenti belajar, bahwa kita tidak akan pernah berhenti berproses. Apalagi ketika bermunculan ego tentang klasifikasi manusia, tentang yang dikatakanlah, oh aku titleku adalah ini, katakanlah misalkan, oh aku adalah anak indigo, oh kamu adalah starseed, oh kamu adalah ini, oh kamu adalah itu. Secara spiritual kita disebut tinggi ketika kita masuk ke fase yang disebut dengan selfless. Selfless ini adalah satu fase berikutnya setelah self love. Setelah kita bisa mencintai diri kita sendiri, ada fase yang disebut dengan selfless. Selfless ini adalah kondisi di mana kita merasakan bahwa kita satu koneksi dengan seluruh isi alam semesta ini. Kita sudah tidak memerlukan title apapun itu lagi. Kita sudah tidak membutuhkan, oh kamu namanya ini, oh kamu namanya itu. Bahkan katakanlah title sebagai, oh aku guru spiritual. Itu sudah tidak ada lagi. Kita adalah manusia dan sama-sama manusia. Tapi tidak banyak manusia yang memahami hal tersebut. Bahkan ketika ada orang yang benar-benar selfless, mereka tidak mau di title apapun lagi. Mereka tidak mau menyombongkan apapun yang mereka tahu. Orang yang memiliki spiritual ego hanya menganggap mereka itu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Padahal ketika kita selfless, kita berada di satu titik spiritual tertinggi. Kita tidak butuh title apapun lagi. Kita tidak mentitle diri kita bahwa kita paling benar. Kita tidak mentitle diri kita bahwa kita paling pintar. Kita tidak mentitle diri kita bahwa kita bisa segalanya. Apalagi mentitle orang lain, apalagi menjudge orang lain. Yang ada kita fokus pada proses diri kita sendiri. Dan ini juga sangat berbahaya. Spiritual ego sangat berbahaya ketika ada dan ternyata kita masih berproses. Semua manusia pasti akan terus berproses dalam prosesnya melakukan proses self healing, dalam prosesnya menemukan jati dirinya sendiri. Tidak akan pernah berhenti berproses. Tapi ketika ada spiritual ego tersebut, karena kita merasa, oh iya aku udah tahu ilmunya, aku udah tahu, aku udah paham, dia tidak akan mau melakukan prosesnya karena dia merasa oke, aku udah paham. Tapi sesungguhnya proses spiritual, perjalanan spiritual itu bukan sepintar apa kita memahami. Bukan tentang sepintar apa, kita punya ilmu apa, kita punya tahu apa. Tapi bagaimana cara kita menyadari, karena kita mendapatkan experience tersebut dari semesta. Dan kalau misalkan kita belum mendapatkan experience-nya, berikanlah experience tersebut ke dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala ilmu pengetahuan, segala informasi tentang dunia spiritual itu tidak akan ada artinya ketika kita tidak mengaplikasikan hal tersebut ke dalam kehidupan kita. Jadi memang wajar ketika kita memiliki spiritual ego, karena balik lagi spiritual ego itu tidak hanya dialami oleh satu orang saja, tapi seluruh manusia pasti mengalami itu. Tapi cepat-cepatlah kita menyadari ketika saat ini mungkin kita sedang dalam fase spiritual ego. Jangan selalu merasa bahwa kita paling benar, karena di alam semesta ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semuanya itu relatif. Dan kalau kita menjudge, kita menilai diri kita menjadi sesuatu yang paling benar, itu tandanya kita masih berada dalam fase selfish. Nanti kita akan bahas tentang beberapa fase untuk melakukan proses self-love. Ada fase yang disebut dengan self-like, selfish, self-love, dan juga selfless terakhir. Selfish adalah ketika kita melihat sisi
baik dari diri kita dan kita mengakui keakuan diri kita, tapi itu tandanya masih panjang proses perjalanan kita untuk mencapai titik spiritual tertinggi. Kita harus menyadari di mana diri kita saat ini, apalagi ketika kita masih berada di proses self-like. Tidak apa-apa kita berada di salah satu fase tersebut, tidak mesti harus kita tiba-tiba masuk ke proses paling tinggi, karena semua ada prosesnya. Yang penting kita menyadari saat ini kita di mana, dan tidak apa-apa ketika kita mengalami proses spiritual ego, kita berada dalam fase spiritual ego. Yang paling penting adalah kita menyadari saat ini spiritual egoku sedang tinggi. Dan aku harus bisa berproses supaya aku tidak stuck di sini, karena banyak banget orang-orang yang mempelajari spiritual dan mereka stuck di proses spiritual ego. Mereka tidak menyadari dan akhirnya malah tidak berproses. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini yang menonton video ini menyadari satu hal, dan terutama apalagi ketika kita masih dalam proses spiritual ego, segera sadari dan segera berproses lagi. Mungkin video kali ini sedikit aja. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang hal-hal spiritual yang mungkin bisa teman-teman pelajari dari channel Rex Journey Spiritual ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh silahkan bantu di subscribe biar teman-teman gak lupa dan gak ketinggalan informasi apapun yang datang dari Rex Journey Spiritual. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan kasih like-nya. Boleh juga kasih komen di bawah kalau misalkan teman-teman punya ide dan saran. Dan kalau misalkan teman-teman membutuhkan bantuan dalam proses spiritual journey kalian atau dalam proses spiritual awakening kalian, silakan teman-teman hubungi Instagram Rex Journey @rexjourney.id. Kami menyediakan konseling dan juga beberapa kelas untuk proses development spiritual awakening kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.